Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat tutorial cara membuat selebaran dengan menggunakan aplikasi Canva. Pertama-tama bisa di-download dulu aplikasi Canva di Play Store. Nah, selanjutnya kita akan buka aplikasinya. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan seperti template-template gratis untuk membuat logo, poster, sampul buku, wallpaper, dan juga lain-lainnya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kali ini kita akan membuat selebaran. Nah, kita cari dulu. Bisa dilihat di sini ada untuk kiriman Instagram juga. Nah, di sana ada di atas buat desain. Bisa kita cari apa yang kita butuhkan. Ada CV, ada untuk story Instagram atau story WhatsApp, untuk membuat logo, postingan Instagram, dan juga untuk membuat sampul buku bagi kalian yang suka membuat cerita Wattpad atau membuat novel-novel online di aplikasi yang bisa kita unduh ya biasanya. Nah, aplikasi ini tuh tampilannya menarik ya. Selanjutnya kita bisa pilih aja template-nya. Nih, kita di sini cari untuk membuat poster. Kita akan membuat selebaran. Nah, sini udah ada. Kita bisa cari. Berikutnya kita scroll aja sampai ada yang cocok. Nah, di sini ada. Nah, sudah ada yang cocok misalnya seperti ini. Nah, ini untuk membuat selebaran bimbel. Biasanya anak-anak jurusan pendidikan itu bisa membuat bimbel untuk mencari pengalaman, untuk mencari tambahan uang jajan, dan juga melatih kemampuannya mengajar ya. Bisa juga untuk digunakan para guru-guru yang ingin membuka bimbel di rumahnya. Nah, di sini ada logonya nih. Kita bisa tulis di sini nama bimbel kita. Tinggal diedit aja karena sudah disediakan template-nya. Kita bisa ketik Al-Mahira. Misalnya ya, ini nama bimbelnya, Al-Mahira Learning Center. Nah, lalu kita bisa sesuaikan lagi. Di sini ada after school programs. Nah, ini artinya program setelah sekolah ya. Bisa diganti sesuai dengan keinginan kita. Misalnya mau kita kasih nama apa sih program bimbel kita ini gitu. Misalnya program belajar sore hari atau belajar bersama siapa gitu ya, bisa disesuaikan saja. Lalu di sini kita bisa ganti. Misalnya di sini kita ganti harinya ya. Senin sampai Jumat. Seperti itu. Lalu bisa kita edit lagi di sini. Kita keterangannya apa nih? Kita bisa menggantinya sesuai dengan keinginan kita. Nih, misalnya kita tulis registrasi dibuka untuk kelas 1 sampai 6. Biasanya bimbel itu kan bergantung ya kelasnya mau kelas berapa. Nah, bisa kita tambahkan lagi kalau slotnya itu terbatas, jadi nggak bisa banyak-banyak gitu ya. Apalagi kalau misalnya masih tentornya itu sedikit. Nah, lalu bisa kita klik lagi di sini, tambahkan informasi yang menarik mengenai bimbel kita. Nah, jadi orang bisa, wah ada gambaran nih tentang bimbel apa sih yang dibuka ini, apakah kualitasnya bagus, apakah tawarannya menarik gitu ya. Bisa kita kreasikan sebisa kita. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut lagi edit di bagian classes include. Ini kita bisa tulis lagi nih, misalkan di bimbel itu kita mau ngajar apa sih gitu ya. Biasanya kan ada mata pelajaran tertentu yang ingin diajarkan di sebuah bimbel. Nah, di sini misalnya untuk bimbel SD kita tawarkan nih beberapa mata pelajaran supaya anak bisa belajar lebih lengkap gitu ya. Kita bisa tulis mata pelajarannya apa. Sini kita bisa tulis. Kita ganti aja. IPA, biasanya ada IPA di SD, ada IPS, ada matematika, ada bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Lalu jangan lupa dimasukkan
nomor kontak yang bisa dihubungi, sehingga para wali murid yang tertarik untuk mendaftarkan anaknya bimbel bisa menghubungi nomor kita. Di sana ada nomor, ada email jika ada gitu ya. Nah, lalu di sini ada gambar krayon. Nah, gambar krayon ini karena ada tulisan Canva atau watermarknya, itu tandanya harus pro atau harus berbayar. Jadi kita bisa hapus aja untuk yang versi gratis supaya nggak mengganggu ya. Jadi nanti kita bisa gunakan yang lain gambarnya jika diperlukan, dan jika tidak perlu juga nggak masalah ya. Nah, bisa diganti warnanya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya mau biru muda, biru tua, hijau toska, atau warna biru apa gitu ya, bisa diganti sesuai dengan keinginan. Muda atau tua warnanya itu bisa diatur. Nah, lalu bisa kita ubah juga backgroundnya. Nah, background ini bisa kita gunakan dari Canva-nya sendiri, atau kita sudah mendownload foto-foto tertentu yang ingin kita tambahkan. Nah, di sini udah ada yang hasil di-download. Tuh, gambar anak-anak misalnya. Nah, dengan begini bisa memudahkan kita untuk membuat background, karena kita bisa mengunduhnya dari Google dan bisa langsung masukkan ke Canva. Ini misalnya dari download ya, tuh dari ponsel kita. Ini. Atau bisa kita pilih dari foto. Nah, foto ini adalah foto-foto yang disediakan oleh Canva, jadi kita nggak perlu download sendiri. Nah, kita bisa cari sesuai dengan tema yang ingin kita pilih. Misalkan di sini pendidikan kita tulis ya. Nah, nanti ada background yang temanya itu pendidikan. Tuh, bisa di scroll aja ke bawah. Banyak. Ini yang pro ini berarti harus berbayar ya. Kita bisa manfaatkan saja yang gratis. Nih, misalkan kita mau cari lagi yang lain, kids gitu ya, tentang anak-anak, kita bisa cari. Tuh, nah kalau emang di sini ada yang cocok, bisa langsung dipilih. Kalau nggak cocok atau kurang sesuai dengan tema yang ingin kita masukkan, kita bisa download sendiri di Google. Tuh, kita scroll aja, ada gambar kepala, ada gambar anak lagi sekolah, ada gambar apa tuh ya. Nah, coba kita cari lagi sekolah. Nah, ada kan gambar-gambar sekolah ini, mana kira-kira yang menarik, kita cari. Oke, kita tunggu sampai berubah backgroundnya. Sudah deh. Nanti ini kita tinggal edit aja. Misalnya kalau kontaknya itu di bawah jadi nggak kelihatan, bisa kita geser, kita sesuaikan tempatnya, warnanya, supaya terlihat menarik dan nggak bikin orang misalnya itu salah fokus gitu ya. Gitu. Nah, jadi informasi kontak bisa kita geser, jadi nggak ketutupan sama gambar backgroundnya. Nah, misalkan di sini juga mau diganti warnanya, itu bisa. Oke, selanjutnya kita bisa ganti tulisannya ini dengan warna yang sesuai dengan keinginan kita supaya cocok meong. Jadi kita klik aja tulisannya, lalu kita bisa ubah warnanya. Di sini ada merah, kuning, hijau, hitam, kelabu, semua ada. Kita cocokin supaya nggak terlalu mencolok dan sesuai sama background ya. Nah, selanjutnya ini ada bentuknya nih. Nah, ini bisa kita ubah juga warnanya. Gitu, kita pilih warnanya. Jadi untuk mengubah warnanya itu kita harus tekan dulu ya. Nah, tekan apa yang harus kita ubah warnanya. Misalkan di sini ada tulisan, berarti klik tulisannya. Kalau ada bentuk seperti ini persegi panjang, klik bentuknya. Nah, baru kita ubah warnanya ya. Nah, jadi bisa jadi background sendiri buat tulisannya. Nah, seperti itu. Nah, jika diperlukan untuk menambahkan bentuk, bisa diklik tanda tambahnya. Terus kita bisa cari di sini elemennya, misalkan mau
menambahkan garis atau bentuk, grafis, foto, dan lain sebagainya. Bisa dipilih aja sesuai dengan kreativitas kita nantinya ya. Di sini ada banyak, ada bintang, ada lingkaran. Nah, selanjutnya kita bisa juga cari, misalnya kita mau menambahkan bentuk apa nih. Kita bisa ketik aja di atas, cari grafis Canva, kita ketik bunga misalnya. Kita akan mencari gambar bunga. Tunggu sebentar dan pastikan wifi atau jaringan kita menyala ya, jadi kita bisa mencari online seperti ini. Jadi kalau datanya mati, kita nggak bisa cari online gambar-gambar atau foto-foto seperti ini. Nah, di sini ada gambar bunganya tuh ya, ada untuk background, ada untuk elemen-elemen tambahan untuk dekorasi. Oke, untuk yang sekarang ini tidak perlu. Kalau dirasa sudah cukup, bisa langsung disimpan. Nah, bisa ditunggu saja, nanti dia akan langsung masuk ke galeri. Ya, caranya simpel banget dan sudah ada template-nya, jadi kita tidak perlu bingung. Oke, jadi bagi para ibu guru dan bapak guru yang ingin membuat selebaran mengenai bimbingan belajar, bisa digunakan aplikasi Canva dan membuatnya langsung dari ponsel. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan di rumah. Selamat mencoba. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.